Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Abid Adya Mubahid. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Tidar Magelang dengan NIM 237030731. Saya akan melaksanakan ujian kinerja. Ujian kinerja ini saya laksanakan di SMP Negeri 3 Temanggung. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 9E menggunakan metode pembelajaran group mapping activity dengan materi yang saya gunakan yakni mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerpen yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Waras semua? Oke. Amin. Selanjutnya kalian untuk berdiri sejenak. Coba cek bajunya. Apakah bajunya sudah rapi? Celananya mengering atau kurang? Ada yang perlu dikondisikan atau tidak? Sebelumnya mungkin juga sepatu kecil talinya nggak usah dibenerin. Oke, sudah rapi semua? Oke, silakan duduk kembali. Lalu paling senang kalau masuk kelas ini lihat wajahnya ganteng-ganteng kayak Arya. Yang cewek juga cantik-cantik. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan, diberi kemudahan dalam tangkap ilmu gitu ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma wa zidni ilma amin ya rabbal alamin. Beritahu Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini terlihat wajahnya sehat-sehat semua, waras-waras semua, tidak ada terlihat yang sedikit istilahnya agak kurang waras gitu ya. Semuanya sehat. Oke, untuk hari ini agar tambah semangat Pak Habib minta Anda untuk tepuk senaga. Bentar, kasih apa-apa. Tepuk senaga. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, minggu lalu, apa yang Anda pelajari? Untuk hari ini yang kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi, kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur karya sastra
Mengikuti pembelajaran hari ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita pendek yang dibaca. Mengapa sih Anda diminta untuk mempelajari materi ini? Yang pertama, kaitannya dengan membaca. Gitu. Kaitannya dengan membaca, sastra sangat berhubungan erat dengan kemampuan literasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan HOTS, High Order Thinking Skill. Gitu. Apa artinya? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semuanya waras dong? Alhamdulillah, pasti loh semuanya waras mampu berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, pembelajaran sastra intinya yang paling penting untuk dipelajari adalah mengasah empati. Empati itu apa? Simpati. Pokoknya terkait dengan rasa kita sebagai manusia terhadap orang lain. Begitu. Selanjutnya adalah untuk mengajarkan nilai moral dan etika. Etika dan moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Ada di sini yang sama orang tuanya suka bentak-bentak, dasar orang tua durhaka gitu. Kalau barunya mungkin kelas 9-nya anak sowi-sowi, sowi-sowi semua. Jadi tidak ada yang berani sama orang tuanya, kecuali kepepet. Yakin kalau pulang sekolah tepat waktu semua. Gak ada yang pulangnya sampai sore, kecuali ada kegiatan di sekolah. Yang terakhir adalah sastra sebagai hiburan dan relaksasi, untuk refreshing, untuk kalau kita suntuk untuk menyegarkan pemikiran kita. Ada yang suka membaca? Saya. Oh iya, kamu suka membaca apa? Komik. Komik favoritnya apa, Mas? Ultraman. Ultraman komik. Mbak Mawar suka baca juga. Baca apa Mbak Mawar? Novel. Novel apa terakhir yang dibaca, Mbak? Selamat tinggal pada diri. Selamat tinggal pada Robert. Selamat datang pada keras. Apa sih kita kok perlu membaca? Gitu. Kalau para profesor Jepang itu mereka kan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu yang macam-macam untuk menyegarkan pikiran mereka. Mereka banyak membaca komik, membaca novel agar apa? Agar seimbang antara otak kanan dan kiri. Otak kiri adalah otak yang bekerja pada kawasan logika, matematik. Biasanya yang teratur itu otak kiri. Kemudian otak kanan yang bekerja di ranah kreatif, ranah imajinasi, ranah bermain-main. Biasanya cewek lebih banyak menggunakan otak kirinya. Jadi ketika di usia sekolah biasanya yang terlihat pinter adalah cewek. Karena apa? Karena kedua otaknya secara kodrat sudah berkembang bersama-sama. Cowok biasanya terlihat cerdas setelah umur 20 tahun. Karena otak cowok baru bekerja, baru tumbuh seimbang itu usia 20 tahun ke atas. Jadi Anda tidak perlu kaget besok kalau ketemu dengan teman Anda, misalnya Mbak Urel ketemu dengan Mas
Gibran di usia 32 tahun dia Mas Gibran terlihat pintar dan cerdas. Orang kesiapan berbeda. Oke, hari ini yang kita pelajari unsur intrinsik. Sebelumnya Pak Habib mau ngajak Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Kita mulai. Unsur membangun dari dalam cerpen disebut semua. Pokoknya benar. Ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita disebut pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Alur dan plot merupakan urutan kejadian. Meliputi waktu, ruang, tempat, dan suasana dalam cerita. Adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Pesan yang disampaikan oleh pengarang. Hebat semua. Bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis baik kalimat, dialog, atau kata-kata. Salah satu bentuk budgetnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis teks, mengidentifikasi teks cerpen dengan menggunakan aktivitas yang namanya group mapping activity. Jadi dari kata-katanya ada kata group, ada mapping, ada activity. Group itu berkelompok. Mapping itu menggambarkan peta. Activity aktivitasnya. Jadi sebelumnya Pak Habib tampilkan di sini peta konsep. Ada yang pernah belajar mengenai peta konsep? Ada di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9 awal kita pernah belajar mengenai peta konsep. Tidak perlu Pak Habib jelaskan lagi karena Anda sudah paham. Peta konsep itu apa, Mas Nilo? Apa? Siapa yang bisa jawab? Peta konsep itu apa? Gambaran atau penjelasan tentang suatu gambaran menyajikan informasi. Ya bisa. Penggambaran suatu topik bisa. Penggambaran dalam bentuk infografis bisa. Penggambaran dalam bentuk informasi bisa. Yang penting ada topik-topik yang dikerucutkan dan dijabarkan berdasarkan inti-inti dalam teks
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Abi sudah siapkan. Kemudian dari unsur itu ada gambar dalam bentuk peta konsep seperti ini. Misalnya unsur intrinsiknya, temanya apa? Nanti ditambahkan. Kemudian dari tokohnya apa? Boleh ditambahkan di bawahnya sini. Boleh ditambahkan lagi garisnya gitu ya. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, berdasarkan ini jawaban Anda sudah benar semua ya tadi ya. Salah satu aja kepecet, masalah. Oke, Pak Abid akan membagikan ini bacaan teks cerpen kepada Anda. Teks cerpennya berjudul Kartini. Oke, Anda tahu Kartini itu siapa? Pahlawan. Kira-kira isi ceritanya kalau menurut Anda tentang apa? Pahlawan. Pahlawan. Kartini itu pahlawan apa? Wanita. Pahlawan. Pendidikan derajat wanita. Pahlawan emansipasi. Jadi Kartini adalah simbol pendidikan bagi wanita yang menstabatkan wanita. Pak Afif pernah mendengar kisahnya dalam bukunya yang terkenal itu Hafiz Gelap Terbilang Terang. Konon terinspirasi dari surat Al-Baqarah. Ada kata-kata yang menyebutkan minal zulmati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Apakah benar? Nah, ini tugas Anda besok sebagai para ilmuwan harapan Pak Afif untuk meneliti. Ya kan? Semua ngerti, tulis sekolah menang hukum. Oh, tahu yang Pak Afif membagikan kertas lagi. Fungsinya adalah untuk menggambarkan peta konsep bagi peta konsep itu adalah satu cara yang baik bagi siswa untuk memahami dan mengingat sejumlah materi yang baru. Caranya yaitu dengan menentukan topik utamanya di tengah, kemudian rincian topiknya di tahap selanjutnya. Bisa Anda cermati, di situ topik utamanya adalah unsur intrinsik. Kemudian setelah Anda baca cerpennya, kemudian Anda buat, mungkin yang dituliskan di tengahnya adalah judulnya. Kemudian Anda rinci temanya apa, tokohnya apa, penokohannya apa, amanat apa, sudut pandang. Kemudian latar, alur, amanatnya, seperti itu ya. Gimana Mbak Naila? Topiknya sudah, topik tengahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan nanti dari pertanyaan ini Anda bisa gambarkan ke peta konsepnya. Sudah dibuatkan tadi? Sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca silahkan dikembangkan. Oke, untuk selanjutnya habis ini Pak Afif minta Anda untuk berkelompok. Fungsinya Anda berkelompok adalah untuk berkolaborasi, saling memberikan umpan balik, saling memberikan masukan terhadap pekerjaan yang temannya lakukan. Untuk kelompoknya Pak Afif sudah
merancang. Nanti masing-masing dalam kelompok ada kaptennya, ada ketua kelompoknya. Untuk kelompok 1 agar cepat, agar mudah, langsung saja ya. Kelompok 1, Mbak Ica, Mbak Kela, Mbak Aurel, dan Mbak Luna. Kelompok 2, Mas Ihsan, Mas Septian, Mas Hilmi, dan Mas Rangga. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 4 yang mempresentasikan peta konsep yang diambil dari cerpen yang berjudul Kartini. Kartini. ya ada tak mundur sedikit mungkin. Cerpen Bener gitu. ini cerpen Kartini harus terbuka. Perkenalan sama dengan tetangga. Mudah meminta bantuan nama ke Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad memberikan nama Kartini walaupun berulang simpanannya. 5. Bu Ahmad marah-marah dan tetangga muda mengungkap ternyata anaknya perempuan. Penyelesaiannya, Pak Ahmad menasihati tetangga muda agar memiliki semangat Kartini. Dan pesan memiliki pesan moral. 1. Sebuah usaha dan pendidikan penting untuk mencapai tujuan. 2. Nasib seseorang tidak ditentukan dari namanya. 3. Perempuan dan lelaki itu berbeda, tapi keduanya saling melengkapi. Tema dan pesannya adalah 1. Nama yang mempunyai makna itu penting. 2. Usaha dan pendidikan itu lebih penting daripada nama. Dan tokoh ada Pak Ahmad, Bu Ahmad, tetangga muda. Terus metafora dan bahasa biasa. Metafora adalah contohnya apa artinya nama. Biar anak itu sendiri yang mengubah namanya, itu metafora. Terus bahasa biasa laki aslinya ada saja yang kamu bahasa biasa. Dan latar tempat jadi rumah Pak Ahmad dan tetangga muda. Waktu di subuh hari, suasana campuran antara kebahagiaan, kekejutan, dan kekecewaan. Terus sifat, peran, dan ketenaran tokoh. Pak Ahmad adalah bijak, memberi nama, dan suami Pak Ahmad. Bu Ahmad ikut marah-marah dan istri Pak Ahmad. Tetangga muda memberi kabar, meminta bantuan, dan menghargai saran Pak Ahmad. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mas Gibran, Pak Yahra, tampaknya Mas Julian di tempat duduknya menyimpan senyum kemarahan. Ada rasa cemburu yang tiba-tiba muncul tapi di hatinya. Oke, untuk tanggapan saya minta untuk kelompoknya Mbak Rahel untuk memberikan tanggapannya. Silakan perwakilan dari kelompok sana, kelompok terakhir untuk memberikan tanggapannya. Di sini saya sebagai perantara dari kelompok ini akan mengomentari hasil kerja
Menurut kami, ya kami berasumsi bahwa sudah bagus, sudah 12 sama punya kami. Tapi ya bagus. Oke, untuk secara gambarannya, gambaran peta konsepnya apakah bagus atau seperti apa, silakan. Mungkin bisa menghadap ke arahnya Mbak Caca, memberi komentarnya. Oh ngajaknya salah. Oh iya. Ya dari peta konsep itu kita bisa menyimpulkan bahwa itu sangat niat ya. Saya kasih 4 jempol. Dan itu sih bagus. Untuk masukannya, ada nggak masukan? Masukannya mungkin dari cara berpresentasi mungkin bisa ditingkatkan lagi karena saya dengar tadi agak baku ya cara ngomong, sangat tidak Bergoyang-goyang. mungkin itu saja komentar dari kamu dan perkataan yang sedikit kurang di hati. Mohon dimaafkan. Ya, sekian terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas itu yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok ini. Ada sesuatu ya, ketika mengatakan ini itu sebagai kata ganti orang kurang sesuai untuk digunakan. Termasuk tadi ketika Mas Gibran presentasi tidak mengenakan sepatunya. Dari aman dulu. Ketika presentasi tidak menggunakan sepatunya. Iya mati. Urip Pak. Urip ya. Oke, ketika presentasi tidak mengenakan sepatunya itu, Pak Abid takut. Takutnya Mbak Luna semaput. Karena apa? Pak Abid nggak tahu kapan terakhir kali sepatu dan kaos kakinya dicuci. Kalau biasanya kita ke mall-mall, ke toko-toko, di situ ada aroma terapi yang kita hirup. Ketika Mas Gibran presentasi, bukan aroma terapi yang kita dapatkan, malah aroma terapi. Oke, jadi ketika Anda belajar di kelas, mohon untuk menggunakan atribut dengan baik. Untuk Mas Rehan, kancingnya dikancingkan. Takutnya mengganggu visual dari Mbak Ica. Mengganggu visual. Karena selain ada polusi udara, sekarang juga banyak kita temukan polusi visual, termasuk tadi polusi bau. Untuk tahap selanjutnya saya minta Anda untuk memperhatikan peta konsep masing-masing. Dalam peta konsep masing-masing itu silakan kalau ada jawaban yang kurang tepat. Tadi kan sudah dibahas itu. Tokohnya ada siapa saja. Kemudian alurnya ada apa saja. Nah, tugas Anda saat ini adalah memperbaiki itu. Meskipun listrik mati, lampu tidak bisa menyala dengan baik, alat penayang juga tidak dapat ditampilkan untuk mengkonfirmasi jawaban Anda, tapi nggak apa-apa. Silakan Anda revisi, Anda sunting, Anda perbaiki pekerjaan Anda sehingga hasil penilaiannya nanti maksimal.
hari ini? Lampunya nyala lagi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kita pelajari di hari ini, apa yang kita pelajari? Peta. Unsur intrinsik dari cerpen. Yang Anda baca tadi teksnya berjudul Mbak Yalfa, cerpen atau novel Mbak Yalfa? Cerpen. Dan novel lebih panjang. Kompleksitasnya dari awal sampai mungkin tokohnya meninggal ya. Lebih dari 10.000 kata. Oke, unsur intrinsik dalam cerpen ada apa saja? Pesan, amanat itu pesan. Gaya bahasa. Apa lagi? Sudut pandang. Untuk latar dibagi menjadi 3. Ada latar apa saja Mbak Caca? 1. Latar atau setting. Tempat benar. Mbak Yahra 1. Suasana. Nah, tempat itu di mana terjadinya. Nah, suasana bagaimana keadaan di situ. Terus 1 lagi. Waktu itu merujuk pada pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada lagi sudut pandang. Coba sudut pandang dibagi menjadi berapa? 2. Orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama biasanya ditandai dengan apa? Tandai dengan Kata aku, kata ganti aku. Kemudian kalau orang ketiga ditandai dengan sudut pandang apa? Kata ganti dia, mereka. Orang pertama tadi bisa kita. Iya, nama orang, julukan. Nah ini dan itu seperti yang dikatakan Mas Ono tidak termasuk ya. Itu dan ini hanya menjadi kata ganti benda. Ya, jangan benda-bendakan teman Anda. Apalagi teman Anda dibenda-bendakan dengan benda yang menjijikkan. Kadang Pak Habib mendengar ada yang ngomong ke kancanya, ke temannya, ada yang bilang jam dinding kamu. Ada kendala-kendala yang Anda hadapi hari ini? Listrik. Meskipun listrik mati, pelajaran berhasil kita lakukan yang terakhir, pekerjaan Anda selesai, gitu kan? Selain itu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Mas Rehan, bisa dijelaskan kenapa menyenangkan Mas Rehan? Karena bisa kolaborasi. Oke. Nek menurut Mas Boris yang ahli gambar, menyenangkan nggak ketika pelajaran disertai dengan menggambar peta konsep? sangat menyenangkan karena kita bisa menemukan bagian kecil di aspirasi kita dalam suatu kelompok. Sudah? Oh iya, terima kasih. Oke, selanjutnya kalau dengan peta konsep, Anda kira-kira kalau mencatat itu ketika pelajaran Anda catat semua atau Anda gambarkan peta konsepnya saja? Ingat. Kira-kira untuk selanjutnya misalnya pelajaran bahasa Indonesia, Pak Habib tidak menuntut catatan. Kalau
tapi Anda saya mintakan untuk menggambarkan peta konsep kira-kira lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Kira-kira untuk belajar lebih mudah dipahami atau tidak? Lebih mudah dipahami. Iya, Masya Allah. Terus penaga. Pelajaran siang-siang terus makan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Anda saya minta untuk mengerjakan tugas di rumah dari peta konsep yang Anda buat tadi. Silakan Anda buat kembali dalam bentuk digitalnya. Anda bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Midjet juga boleh. Mindjet tulisannya. Tulisannya Midjet. Seperti itu. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan Mas Rangga dipimpin untuk berdoa. Siap,